Atasan wanita yang cantik terkena racun Hi Huan San di kantor. Dia terbaring di sofa dengan wajah yang tidak nyaman. Dia terus-menerus kejang dan berteriak minta tolong. Melihat keadaan itu, saya segera mendekat dan memeriksa nadinya sambil berkata, Ye Zong, seseorang telah meracunimu. Racun yang kau terkena adalah Hi Huan San, yang sangat beracun. Jika ini berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 menit, kau akan terbakar hidup-hidup. Dan sekarang, hanya ada satu cara untuk menyelamatkanmu, yaitu dengan menggunakan tubuhku untuk menetralisir racun dan mengeluarkannya. Wajah Ye Yuliu seketika menjadi pucat dan dia mengangguk dengan penuh rasa sakit. Tatapanku tiba-tiba berubah dan saya berkata, maaf, aku harus lancang. Namun, di detik berikutnya, saya merobek semua pakaiannya. Saya dengan gila menekan tubuhnya. Ye Yuliu terkejut dan wajahnya seketika menjadi pucat. Baru saja ingin melawan, dia sudah terjerumus ke dalam kegelapan yang dalam. 10 menit kemudian, saya terburu-buru mengenakan pakaian. Ye Zong, saya minta maaf. Saya tidak tahu ini adalah yang pertama bagimu. Kau istirahatlah dengan baik, saya pergi dulu. Segera terlihat seperti pencuri yang ketakutan, saya buru-buru pergi. Hanya Ye Yuliu yang tersisa untuk bangkit dari sofa. Dia memungut bra hitam yang sudah robek-robek. Matanya hampir menyemburkan api kemarahan, menatap punggungku yang pergi. Setelah saya meninggalkan kantor, saya menghela napas. Saya sangat ingin menyelamatkan orang. Saya terlalu impulsif dalam bertindak. Wanita jahat Ye Yuliu pasti akan memecat saya besok. Tapi saya juga tidak memikirkan banyak hal. Karena saatnya pulang kerja, saya harus segera meninggalkan perusahaan. Hari ini saya akan menghadiri kencan buta saya yang ke-33. Hanya 3 bulan yang lalu, saya masih terkenal. Di utara, saya adalah raja yang memiliki 1 juta tentara. Dengan kekuatan sendiri, saya mengalahkan koalisi berbagai negara. Saya menyelamatkan nasib negara Long. Namun karena prestasi yang tinggi, saya dicurigai oleh para pejabat. Dalam kemarahan, saya mengumumkan pensiun dini. Kembali ke kampung halaman saya, kota Shanghai. Karena catatan saya adalah militer. Rahasia hanya bisa disimpan untuk keluarga. Jadi di mata keluarga, saya hanyalah seorang pegawai dengan 7 tahun dinas militer. Karyawan kecil dengan ijazah SMA. Saya juga tidak peduli dengan masa lalu saya. Saya tidak pernah memberitahu orang tentang urusan saya di utara. Ketika tiba di restoran perjodohan, Ibu Hi Xiufang sangat cemas melihat saya di pintu. Kenapa Xiao Feng baru datang? Nona Chen telah menunggu cukup lama. Sambil berbicara, dia menarik saya masuk ke restoran. Di depan meja makan duduk seorang wanita cantik dengan tubuh yang menarik. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan berpakaian merek terkenal. Melihat saya yang berpakaian sederhana, dia menunjukkan ekspresi sombong dan meremehkan. Saya mengatur perasaan saya dan berkata, Halo Ibu Chen Meiling. Nama saya Ling Feng. Saya berusia 25 tahun. Saya adalah seorang veteran militer dengan pendidikan SMA. Saya tidak punya mobil atau rumah. Sekarang bekerja sebagai pegawai magang di Lihao Group. Gaji saya 3.500 yuan. Begitu saya selesai berbicara, segelas air es tiba-tiba muncul. Itu langsung mengenai wajahku. Membuang-buang waktuku. Segera Chen Meiling mengambil tasnya dan berdiri sambil mendengus dingin. Saya, Chen Meiling, adalah lulusan 211. Gaji karyawan tingkat tinggi di 500 perusahaan teratas di dalam negeri adalah 20.000. Dan juga 2 mobil serta sebuah rumah. Kamu, yang gajinya belum sampai 4.000, hanya seorang loser. Dari mana kamu punya keberanian untuk berkencan denganku? Aku bahkan mengira kamu adalah anak kaya yang berbakat. Di usia 25 tahun belum punya mobil atau rumah. Pria sepayah ini bagaimana bisa punya muka untuk hidup di dunia ini? Dia menunjuk hidungku dengan tajam dan sinis. Membuat ekspresiku seketika menjadi dingin. Jika ini terjadi di utara, wanita ini akan dihukum mati. Melihat itu, Hi Xiufang segera menghentikannya. Xiao Chen, Xiao Feng, meskipun sekarang belum punya rumah atau mobil, tapi dia bekerja keras dan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Chen Meiling dengan kasar mendorong Hi Xiufang. Pergi, jangan sentuh aku, orang tua. Melihat itu, aku langsung marah. Jangan sentuh ibuku. Namun saat itu, di sebelah, seorang wanita tua dengan riasan tebal, berdiri dan tertawa sinis. Hei, Bibi Hi, putriku adalah gadis yang sangat istimewa. Apakah kondisi anakmu itu pantas untuknya? Seandainya bukan karena permohonanmu yang penuh harapan. Apakah kamu pikir aku akan membiarkannya datang untuk perjodohan? Hasilnya, kalian sama sekali tidak menunjukkan itikat baik. Yang berbicara adalah Chen Meiling, ibunya Zhang Lanhua. Hi Xiufang terkejut dan berkata ragu. Kak Zhang, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Zhang Lanhua tersenyum canggung mendengar itu. Bukankah keluargamu masih memiliki sebidang tanah? Lagi pula, kalian tidak punya uang. Ambil tanah itu sebagai mahar. Putri kami masih bisa mempertimbangkan. Sambil membongkar rumah tua. Nanti akan lebih mudah membangun rumah baru sebagai rumah pernikahan mereka. Mendengar itu, aku marah dan berkata,
Ambil tanah itu. Jika rumahnya dibongkar, di mana ibuku tinggal? Biarkan dia tidur di jalanan. Zhang Lanhua segera menunjukkan dengan bersemangat. Lihat, saya baru saja menyebutkan syarat pertama. Dia sudah bersikap seperti ini. Masih bisa berharap dia akan baik kepada putri saya di masa depan? He Xiufang merasa canggung dan berkata, Kak Zhang, jangan katakan seperti itu. Baiklah, saya setuju denganmu. Melihat itu, saya terkejut. Zhang Lanhua tertawa lebar dan berkata, dan saya punya seorang adik. Dia pernah melakukan sedikit kesalahan di masa lalu. Baru 2 tahun yang lalu dia dibebaskan. Sekarang dia kebetulan masih lajang. Saya dengar keluarga kalian juga punya seorang putri. Lebih baik kita saling mengikat, biarkan putri Anda menikah dengan adik saya. Wajah He Xiufang seketika pucat. Adik perempuan saya, Ling Yu, baru saja berusia dewasa tahun ini dan sedang kuliah. Dia mendengar bahwa adik Zhang Lanhua di masa muda terlibat perampokan dan pembunuhan. Dia dipenjara selama 20 tahun. Sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan dan hampir berusia 50. He Xiufang ingin berbicara tetapi terdiam. Kak Zhang, tentang hal ini saya. Namun, pihak lain sudah memotong pembicaraan He Xiufang. Selain itu, tubuh putriku lemah lembut dan berharga. Setelah menikah, putra Anda harus mengurus semua pekerjaan rumah. Gaji harus diserahkan sepenuhnya setiap bulan. Dia takut sakit, tanpa izinnya, Anda tidak boleh menyentuhnya. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Apakah Anda menikahkan putri Anda atau menjualnya? Bahkan membeli seekor sapi pun tahu cara membajak sawah. Apakah saya membawa pulang seorang anak orang kaya? Segera saya berbalik dan berkata kepada He Xiufang, Ibu, saya tidak akan menikah. Suruh mereka pergi. Chen Meiling langsung berubah wajah dan mulai memaki. Kamu yang payah berani memaki saya? Saya datang ke sini sudah dianggap menghargai Anda. Juga tidak melihat rumah kalian yang reot. Tidak tahu, bisa mengira ini sedang meminta-minta. Zhang Lanhua mengejek dengan sinis. Kamu ini seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Bahkan tidak ingin membayar harga sekecil ini. TSK, benar-benar tebal muka. Dan saya hanya menganggap mereka seperti udara. Menggenggam tangan ibu dan berbalik pergi. Tapi kedua orang itu masih mengoceh di belakang. Kenapa? Kalah debat lalu kabur ya? Pria yang tidak berguna. Namun tiba-tiba sebuah mobil Bentley meluncur dan berhenti di depan pintu. Seketika menyebabkan keributan di restoran. Dari mobil turun seorang wanita cantik dan anggun. Dengan postur menawan mengenakan rok seragam OL, baju ketat, dan stoking hitam. Chen Meiling terpana. Dia menganggap dirinya memiliki kondisi yang baik. Tapi dibandingkan dengan wanita di depan ini, dia seperti seorang gadis desa. Saya lebih terkejut daripada siapapun. Karena wanita itu adalah atasanku, Ye Yuliu. Terlihat Ye Yuliu melangkah dengan anggun. Dia langsung berjalan ke depan kami dan berkata, Ling Feng, ikutlah denganku. Melihat itu, saya tertegun dan terdiam di tempat. Ye Yuliu melihat saya yang tidak bergerak, alisnya terangkat. Tertegun, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mengenaliku? Baru saja bertemu. Dia langsung menggenggam lenganku. Masuk ke dalam mobil Bentley dan pergi begitu saja. Semua orang ternganga dan heboh. Wanita cantik yang sangat berpengaruh ini ternyata datang mencariku. Chen Meiling terkejut hingga mulutnya ternganga. Kenapa dia bisa jadi orang itu? Apa alasannya? Zhang Lanhua ternganga dan hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan. Bu He, ternyata anakmu sudah bergaul dengan orang kaya. Lalu untuk apa datang untuk berkenalan? Apakah dia datang untuk bermain-main dengan kita? He Xiufang juga benar-benar bingung. Anaknya sendiri sudah mengenal wanita dari kaliber ini. Bentley melaju sebentar lalu berhenti di tengah jalan. Ye Yuliu dengan gaun hitam V yang terlalu mencolok. Aku yang duduk di kursi penumpang depan sengaja mengalihkan pandangan dan merasa canggung. Nona Ye, tidak tahu Anda datang jauh-jauh mencariku. Untuk apa? Belum selesai berbicara, Ye Yuliu sudah melayangkan tamparan. Menampar dengan tanpa rasa malu. Tidak tahu malu dan rendah. Saya tidak merasa sakit, menutupi wajah dan tersenyum pahit. Ye Zong. Saat itu saya juga sangat ingin menyelamatkan orang, tidak memikirkan banyak hal. Maaf, jika kamu merasa tidak puas, silakan pukul saya. Atau pecat saya juga tidak masalah. Saat itu melihat wanita ini datang mencariku. Saya langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Pasti datang untuk menagih hutang. Ternyata, tidak mudah untuk menyentuh ekor harimau. Apalagi saya menyentuh milik Ye Yuliu. Ye Yuliu yang melihat itu menghentikan tangannya yang terangkat. Wajahnya seperti es dan berkata, kamu bernama Ling Feng. Seorang staf magang di departemen penjualan perusahaan kami. Seorang pegawai magang, kan? Sekarang saya ingin kamu melakukan sesuatu untuk saya. Setelah urusan ini selesai, saya tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Saya juga akan mengangkat statusmu menjadi tetap. Saya agak bingung. Ye Yuliu, apakah ada yang masih perlu saya lakukan? Apakah kamu masih ingin saya menggunakan tubuh untuk menyembuhkan? Setelah mengatakannya, pandanganku kembali jatuh pada tulang selangkanya.
Ye Yuliu sangat marah, matanya bisa membunuh. Saya memperingatkanmu untuk tidak membahas hal ini lagi. Segera turun dari mobil itu. Tidak perlu datang bekerja di perusahaan lagi. Kemudian Ye Yuliu berkata dengan tegas. Sekarang saya ingin kamu menjadi tunangan saya selama 1 jam. Saya sangat terkejut dan hampir mengira saya salah dengar. Kenapa? Tunangan? Atau 1 jam? Tidak mungkin. Apakah efek samping dari yang tadi masih ada? Ye Yuliu tampak bingung. Ye Yuliu mengangkat dagunya seperti ratu yang angkuh. Kamu tidak perlu bertanya dan tidak punya hak untuk bertanya. Kamu hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Setelah mengatakannya, dia langsung menginjak gas. Mobil Bentley melaju menjauh. Pengaruh yang dibawa Ye Yuliu perlahan-lahan menghilang. Restoran tematik juga kembali tenang. Chen Meiling dan yang lainnya sudah pergi. Namun pada saat itu, 3 mobil mewah senilai puluhan juta muncul. Mobil-mobil mewah itu terparkir di depan pintu. Banyak pengawal berpakaian hitam mengikuti di belakang, menciptakan suasana yang megah. 3 pria yang berbeda perlahan keluar dengan aura yang mengesankan. Seperti bom laut yang membuat seluruh tempat bergemuruh. Wali kota Shanghai, Zhao Muzhi. Orang terkaya di Shanghai, Xiao Dahai. Kaisar bawah tanah Shanghai, Sang Kangding. Ketiga orang ini hanya dengan bersin saja. Shanghai akan mengalami gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. 3 raja Shanghai saat ini ternyata berkumpul di satu tempat, kesempatan yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Jika dibandingkan dengan pemandangan ini, Ye Yuliu sama sekali tidak berarti. Ketiga orang itu saling bertukar pandang dengan pengertian yang tak terucapkan. Ternyata mereka datang terlambat. Tuan Raja Kegelapan sudah pergi. Sangat disayangkan. 3 raja yang biasanya tidak bisa berdamai. Hari ini datang khusus untuk seorang pria. Karena pihak lain adalah dari Kerajaan Kegelapan Utara. Salah satu puncak kekuasaan dari Kerajaan Naga Pilar. Selama mereka bisa menjalin hubungan dengan Tuan Raja Kegelapan ini, mereka bisa meraih kesuksesan yang tak terbatas. Kepala kota Zhao Muzhi tersenyum sinis. Sepertinya kalian berdua juga sudah mendapatkan informasi. Raja Kegelapan baru-baru ini sering muncul di restoran kencan ini. Ketiga orang itu sangat paham. Ketakutan akan Raja Kegelapan bahkan membuat para raja di barat harus menyuguhkan bak mandi kakinya. Meskipun tidak bisa menjalin hubungan baik, mereka harus tetap berhubungan baik dengannya. Jika tidak, kemarahan Raja Kegelapan bisa mengakibatkan jutaan mayat dan darah mengalir deras. Hanya dengan satu pikiran, ketiga raja besar itu bisa lenyap. Ketiga raja besar saling memandang dengan dingin. Dengar-dengar, Tuan Raja Kegelapan sekarang sudah menetap di kota Shanghai. Saya pasti akan menemukannya cepat atau lambat. HMPH. Lain kali aku pasti akan menemukan Dewa Kematian terlebih dahulu. Kemudian mereka pun pergi masing-masing. Di dalam Liwei Villa, Ye Yuliu turun dari mobil. Lalu segera berjalan masuk tanpa berhenti. Sampai sekarang saya masih bingung. Ye Zong, sebenarnya kamu mau membawa saya kemana? Ye Yuliu membawa saya langsung masuk ke aula. Masuklah, kamu akan tahu. Tiba-tiba beberapa pria berdiri dengan cemberut di dalam. Bagaimana kamu bisa membawa orang luar ke pertemuan keluarga Yuliu? Banyak anggota keluarga Ye yang melihatku seperti di kebun binatang. Mereka menutup mulut dan tertawa sinis seperti melihat monyet. Apa ini? Ye Yuliu hari ini kenapa aneh sekali? Membawa orang sembarangan ke rumah. Lihatlah bagaimana orang ini berpakaian. Aduh, jangan-jangan itu pakaian yang diambil dari tempat sampah? Anjingku bahkan berpakaian lebih baik darinya. Paman kedua Ye Yuliu, Ye Zhengming, berkata dengan nada keras. Kamu telah mengotori lantai rumah keluarga Ye. Setiap meter persegi di sini adalah gaji seumur hidupmu. Mendengar itu, mataku sedikit menyempit. Uang? Dulu aku punya banyak yang tidak bisa dihabiskan. Tapi aku tidak terlalu tertarik pada uang. Cukup untuk makan dan minum sudah cukup. Ye Yuliu tiba-tiba menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut. Paman kedua, tolong berbicaralah dengan sopan. Hari ini aku datang ke sini untuk mengumumkan sesuatu kepada kalian. Pria ini adalah tunangan saya. Kalian jangan berharap saya menikah dengan pewaris dari Humen itu. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi gaduh. Mata anggota keluarga Ye hampir keluar saking terkejutnya. Ye Yuliu tertarik pada pengemis ini. Tidak mungkin, saya tidak salah dengar, kan? Mendengar itu, saya juga terkejut. Ternyata Ye Yuliu membawaku ke sini untuk dijadikan tameng. Wanita ini terlalu jahat. Bukankah ini sama saja dengan mendorong diri sendiri ke dalam api? Ayah, Ye Zhengguo, bangkit dan marah. Berani sekali. Dari mana kamu menemukan pria liar ini? Apakah orang seperti ini pantas masuk ke rumah keluarga Ye? Ye Zhengming juga marah berkata. Yuliu, saya tahu bahwa mereka ingin menikahkanmu dengan Humen. Mengenai Tuan Muda Humen, aku tahu kamu menyimpan kekesalan. Namun, mematuhi pengaturan keluarga adalah kewajibanmu sebagai anggota keluarga Ye. Ye Yuliu mengangkat dagunya dan berkata dengan suara keras. Apa itu kewajiban yang konyol? Pernikahan dan masa depan saya, Ye Yuliu, adalah hak saya untuk menentukan. Meskipun kalian adalah ayahku dan paman kedua, kalian tetap tidak berhak mengatur.
Aku sudah memberikan yang pertama padanya. Aku tidak akan menikah kecuali dengan Ling Feng. Mendengar itu, keluarga Ye seketika tampak pucat. Mereka menatap Ye Yuliu dengan tatapan tidak percaya. Ye Yuliu adalah wanita cantik yang terkenal dingin di keluarga Ye. Bagaimana dia bisa memilih orang rendahan seperti ini? Ye Zhengguo marah hingga menggeram. Ah, ini adalah penghinaan. Penghinaan setelah semua yang telah aku berikan. Tahun-tahun yang aku habiskan untuk membimbingmu. Ye Zhengming menggelengkan kepala. Aku tidak percaya pada Yuliu. Ini tidak mungkin hanya karena kamu sembarangan memilih dari perusahaan. Mengambil seorang karyawan tingkat bawah untuk dijadikan aktor, kan? Dengan pandanganmu, bagaimana bisa kamu menyukainya? Ye Yuliu tertawa dingin. Percaya atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku di samping masih ingin berbicara. Ibu Ye. Ye Yuliu melirikku dengan tajam. Dia berkata dengan nada perintah. Diam, aku memerintahkanmu. Sentuh dada dan bokongku. Mendengar itu, aku tertegun dan merasa canggung. Ye Yuliu mendesak dengan suara rendah. Cepat, dengar tidak? Jika tidak, saya akan langsung memecatmu. Bahkan sengaja mendekatiku. Garis tubuhnya yang putih dan berlekuk indah. Bergoyang di depanku. Saya hanya bisa menggigit gigi saya. Dengan berani, saya meraih dan mencengkeram bagian tubuhnya. Wajah cantik Ye Yuliu berubah dan tubuhnya sedikit bergetar. Secara naluriah, dia menatapku dengan dingin. Biarkan kamu menyentuh sedikit saja sudah cukup. Ternyata ini terlalu berlebihan. Padahal itu bagian tubuhku yang paling sensitif. Dia hanya bisa memaksakan diri untuk tidak bersuara dan berpura-pura tenang. Lihat tidak, kami saling mencintai dengan tulus. Ayah, paman, kubur saja impian kalian itu. Ye Zhengming sangat marah. Omong kosong. Saya tidak peduli apa hubunganmu dengan sampah kelas bawah ini. Putra muda Humen, kamu harus menikah. Segera, dia melangkah maju dengan besar. Menampar Ye Yuliu sekali. Ye Yuliu dipukul hingga pipinya bengkak dan merah. Segera terhuyung-huyung mundur 3 langkah. Ye Zhengming mendengus dingin. Ini adalah pelajaran dari pamanmu. Tahu apa itu urutan hormat dan rendah. Jangan mengangkat ekor terlalu tinggi. Jangan berpikir bahwa mencari seseorang dari kalangan bawah di luar. Sampah bisa menjijikkan keluarga Ye. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bulu ayam tidak bisa terbang tinggi. Siapa sangka, detik berikutnya sebuah pukulan telapak tangan langsung mengenai wajah lawan. Langsung membuat Ye Zhengming terlempar sejauh belasan meter. Menabrak tiang marmer dan langsung berdarah dari kepala. Anggota keluarga Ye segera terkejut dan bergegas mendekat. Aku menarik tanganku kembali dan menoleh melihat Ye Yuliu. Ye Zong, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yuliu terkejut. Kenapa kekuatanmu begitu besar? Aku berkata sambil tersenyum. Pernah menjadi tentara selama beberapa tahun. Melihatmu dipukul, aku tidak berpikir banyak dan membalas. Ye Zhengguo melihat situasi itu dan marah besar, mengamuk dengan suara keras. Orang-orang menangkap pria liar ini. Memotongnya untuk memberi makan anjing. Dalam sekejap, 7 atau 8 pria besar menerobos masuk. Mereka semua adalah preman keluarga Ye. Ye Yuliu panik dan segera berdiri di depan Ling Feng. Ayah, kamu tidak bisa tidak adil. Itu adalah paman yang memukul saya terlebih dahulu. Ling Feng hanya ingin melindungi saya. Saya yang berada di belakang melihat Ye Yuliu ternyata secara aktif membela dirinya sendiri. Merasa terharu, saya melangkah keluar dengan lambat. Tidak masalah, Ye Zong, mereka hanya kroco. Saya bisa menghadapinya dengan mudah. Ye Yuliu baru saja ingin memarahi. Jangan berbuat sembarangan. Namun, saya melihat satu langkah cepat. Dengan suara dentuman, saya langsung menjatuhkan semua 7 atau 8 pria besar. Mereka terjatuh ke tanah sambil merintih. Terlalu lemah dibandingkan musuh saya di utara. Mereka benar-benar tidak sebanding. Ye Yuliu membuka matanya lebar-lebar. Apakah dia salah lihat? Ye Zhengming yang memegangi kepalanya berdiri dengan goyah dan berteriak marah. Sudah melawan? Cepat panggil orang dari lembaga penegak hukum ke sini. Saat itu, seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok. Orang tua itu berjalan keluar dengan tangan disilangkan dan punggung membungkuk sambil berteriak. Apa-apaan ini? Berhenti semua. Anggota keluarga Ye langsung terdiam dan berteriak. Kakek tua. Saya juga mengenali identitas lawan. Dia adalah ketua grup Li Hao yang sebenarnya. Penguasa di balik layar, Ye Xingchang. Ye Zhengming, si jahat, mengadu terlebih dahulu. Ayah, Ye Yuliu bersekongkol dengan pria liar dan bahkan melukai anggota keluarga Ye. Ye Xingchang sudah tahu latar belakang dan akibat dari kejadian ini dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yuliu, saya tidak peduli seberapa keterlaluan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Asalkan kamu patuh dan tidur dengan Tuan Muda Humen. Kakek, saya bisa memaafkanmu atas kesalahan yang lalu. Tuan Muda Humen hanya ingin mendapatkanmu. Mengenai apakah kamu masih perawan atau tidak akan berpengaruh besar. Ye Yuliu tidak menyangka bahwa keluarganya tidak percaya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Wajahnya tampak seperti abu ketika dia berkata, kakek,
Apakah aku hanya alat untuk keuntungan keluarga di matamu? Ye Xingchang terlihat seperti menguasai seluruh situasi. Jangan lupa bahwa semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian dari keluarga Ye. Aku bisa menghentikanmu kapan saja sekarang. Posisi wakil presiden membuatmu kehilangan segalanya. Kata-kata ini membuat wajah Ye Yuliu tampak sangat suram. Dia tahu bahwa begitu dia kehilangan posisi wakil presiden Li Hao Group, dia akan kehilangan tempat berdiri di Shanghai City. Saat itu, keluarga Ye bisa memaksanya kapan saja. Pihak lain sama dengan memegang titik lemah dirinya. Ye Xingchang melirik Ling Feng dengan dingin ketika pihak lain tidak berbicara. Kamu diberi 200.000 untuk segera meninggalkan keluarga Ye dan Ye Yuliu. Jika tidak, kemarahan keluarga Ye dan Humen akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kamu, orang kecil seperti ini, tanggung. Dia bahkan tidak melirikku sedikit pun. Karena dalam beberapa hari, pewaris Humen akan segera secara pribadi datang ke keluarga Ye untuk melamar. Kekuatan Humen tersebar di seluruh kota Shanghai. Lebih kuat dari keluarga Ye bukan hanya sedikit. Dibandingkan dengan ini, aku ini sampah apa? Dia berani menghalangi pernikahan keluarga Ye. Di mata Ye Xingchang, aku hanyalah batu sandungan yang tidak berarti. Satu kaki saja bisa menghancurkanku. Mendengar itu, aku tetap tidak terpengaruh dan menatap Ye Xingchang sambil berkata, "Kakek Ye, kamu akan segera mati. Apakah kamu tahu?" Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh anggota keluarga Ye marah. Dari mana datangnya pria liar ini? Tidak punya sedikit pun etika. Langsung mengutuk kakek untuk mati. Barang yang lebih rendah dari babi dan anjing ini masih diberi uang. Lebih baik dipukuli sampai mati lalu buang mayatnya ke sungai. Di samping, wajah Ye Xingchang terlihat muram. "Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, yang paling ditakuti adalah dikutuk mati di depan orang lain." Aku mengernyitkan dahi dan berkata, "Ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Kamu seharusnya sudah mati." Ekspresi Ye Xingchang seketika menjadi suram. Dengan susah payah menahan kemarahan, ia memberikan ultimatum. "Coba katakan sekali lagi." Ye Yuliu melotot padaku sejenak. Tidak mengerti apa yang saya katakan, ia segera datang untuk meredakan suasana. "Kakek, jangan salah paham. Dia ini orangnya bodoh dalam berbicara. Selalu salah bicara." Ia kemudian berbalik menghadapku. "Ling Feng, jangan bicara sembarangan. Segera minta maaf kepada kakek. Lalu pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah karyawan sendiri dan karena dia, aku terlibat dalam risiko." Ye Yuliu merasa memiliki kewajiban untuk melindungiku. Aku mulai tidak sabar. "Sebenarnya, kamu seharusnya sudah mati. Berapa kali lagi saya harus mengatakannya? Apakah kalian semua tuli?" Begitu kata-kata ini keluar, langsung menambah bahan bakar ke api. Keluarga Ye seolah terkena sambaran petir. Wajah Ye Xingchang seketika menjadi pucat. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah paru-parunya meledak karena marah. "Kamu tidak bisa pergi, tinggalkan nyawamu di sini." Ye Yuliu menjadi marah. "Kakek, dia adalah karyawan perusahaan kita." Ye Xingchang terlihat sangat marah. "Diam. Dia akan mati hari ini, bahkan jika itu adalah Raja Langit." "Zhengguo Zhengming, tutup pintunya untukku. Kumpulkan semua pelayan dan preman keluarga Ye. Aku akan menghancurkan bocah ini hingga tak tersisa." Saat Ye Xingchang sedang marah, tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya. Membuatnya jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari 7 lubang. Keluarga Ye tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Mereka segera terkejut dan berlari mendekat. Kakek Ye biasanya sangat sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh dan berdarah? Ye Yuliu juga segera berlari mendekat. "Cepat bawa ke rumah sakit, kakek tidak akan bertahan." Namun, kejadian ini tiba-tiba dan kondisi Ye Xingchang memburuk dengan cepat. Saat ini, dia sudah terlihat kesulitan bernapas. Ini membuat keluarga Ye langsung pucat. "Rumah sakit terdekat dari sini setidaknya. Kita harus berkendara selama setengah jam untuk sampai." Saat itu, saya berjalan perlahan mendekat dan menekan 3 titik akupunktur di tubuhnya. Ternyata ini memberikan sedikit tanda perbaikan bagi Ye Xingchang. Keluarga Ye memandang saya dengan tidak percaya. Apakah anak ini benar-benar melihat bahwa kakek sedang sakit? Melihat situasi itu, saya berkata dengan tenang, "Kakek, sekarang hanya saya yang bisa menyelamatkan Anda. Jika tidak, Anda pasti akan mati dalam 5 menit. Saya telah berlatih keterampilan medis yang luar biasa selama bertahun-tahun di utara. Saya sudah lama melihat bahwa napasnya tidak seimbang. Kegagalan organ telah mencapai titik kritis. Biasanya terlihat tidak ada masalah. Tapi begitu meledak, itu akan menjadi tidak terkendali. Kebetulan hari ini adalah titik kritis." Ye Xingchang menggigit giginya dan berkata, "Jadi, cepatlah selamatkan saya. Nanti saya akan meminta seseorang memberimu 1 juta. Saya menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak mau uangmu. Saya ingin kamu berjanji tidak akan menggunakan ancaman untuk mencabut." Mengancamnya dengan posisi wakil presiden Ye. Anggap saja saya membalas budi padanya. Ye Yuliu terkejut tidak menyangka saya akan mengajukan permintaan seperti ini. Dalam hati,
Saya langsung merasakan campur aduk. Anggota keluarga Ye mendengar dan langsung marah. Kamu yang hanya sampah rendah berani mengancam kami. Kamu pikir kamu siapa? Mengancam kepala keluarga Ye ingin seluruh keluarga mati? Tapi Ye Xingchang sudah hampir tidak bisa bertahan. Meskipun sangat marah, saya tetap mengucapkannya. Baiklah, saya setuju, cepat selamatkan saya. Baru setelah itu saya mulai bergerak cepat untuk menekan titik akupunktur lawan. Hanya butuh kurang dari 1 menit. Ye Xingchang kembali hidup dan pulih ke keadaan normal. Anggota keluarga Ye ternganga. Dalam 1 menit menyelamatkan pasien yang sekarat. Ini terlalu tidak masuk akal. Saya tersenyum lebar. Baiklah, saya sudah memenuhi janji. Semoga Anda juga menepati janji. Wajah Ye Xingchang berubah antara biru dan putih. Dia sudah menyesal. Tapi sebagai kepala keluarga Ye, tidak ada alasan untuk mundur. Ye Yuliu selalu menjadi wakil presiden grup Li Hao. Keluarga Ye tidak akan mengubah posisinya. Ye Yuliu agak sulit untuk percaya. Apakah ini masih kakeknya yang serba bisa? Kakek yang tidak pernah menyerah? Saat itu, saya malah mengambil inisiatif untuk menggenggam tangan Ye Yuliu. Nona Ye, mari kita pergi. Setelah kami pergi, Ye Zhengguo dan Ye Zhengming marah hingga mengepal tangan mereka. Nah haram itu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Bukankah itu hanya beberapa titik akupunktur? Saya pikir itu adalah keterampilan medis yang hebat. Saya juga bisa melakukannya. Saat itu, seorang pelayan tiba-tiba datang melapor. Tuan, kami baru saja mengundang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Dr. Song, yang tinggal di dekat sini. Dia sudah datang. Ye Xingchang semakin menyesal mendengar kata-kata ini. Apa-apaan? Silakan masuk. Seandainya saya tahu ada Dr. Song yang tinggal di dekat sini, mengapa harus memenuhi syarat anak nakal itu? Setelah Dr. Song datang dengan kotak medisnya, Ye Xingchang tersenyum pahit dan berkata, Dr. Song datang terlambat. Penyakit saya sudah disembuhkan oleh seorang pemuda. Juga bukan penyakit besar. Hanya dengan menekan beberapa titik akupunktur saja sudah bisa sembuh. Dr. Song tersenyum sopan dan berkata, sayang sekali datang terlambat. Kakek Ye, bagaimana kalau saya periksa nadi dan merawat Anda? Ye Xingchang mengangguk sebagai tanda setuju. Dr. Song dengan mahir meletakkan tangannya di atas nadi Ye Xingchang. Siapa sangka, begitu menyentuh, Dr. Song langsung terkejut dan terjatuh ke tanah dengan keringat dingin mengalir. Kakek Ye, saya tidak memperlakukan Anda dengan buruk. Kenapa Anda menipu saya? Ye Xingchang bingung. Apa-apaan ini menipumu? Dr. Song sangat terkejut dan berkata, penyakit Anda adalah 5 penurunan manusia. Dalam pengobatan Tiongkok, ini hampir dianggap sebagai gejala yang tidak dapat diobati. Namun saat ini, ternyata sudah dihilangkan sepenuhnya. Kecuali jika itu adalah dokter terbaik di negara naga yang bisa melakukannya. Dan kamu berani berbohong padaku bahwa itu hanya diobati oleh seorang pemuda. Keluarga Ye terdiam sejenak setelah mendengar itu, lalu segera tertawa terbahak-bahak. Dr. Song, jangan bercanda. Dia hanya menekan beberapa titik di tubuh kakek kami. Lalu bisa menyembuhkan penyakit berat apapun? Itu bukan lagi kedokteran, melainkan teologi. Ya, kalau aku yang melakukannya juga bisa. Dr. Song mengerutkan kening dan berkata, tidak. Bahkan pijat dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah sebuah keterampilan. Tidak semudah itu. Ye Xingchang melambaikan tangan dan memotong pembicaraan. Sudahlah, kita tidak membahas ini lagi. Dr. Song, silakan minum teh. Keluarga yang menyimpan Tie Guanyin yang sangat baik. Dr. Song pun terpaksa menyerah. Sudahlah, berbicara terlalu banyak tentang hal yang berbeda hanya akan sia-sia. Setelah beberapa saat, keluarga Ye mengantar Dr. Song pergi. Ye Zhengguo berkata dengan tidak senang. Saya rasa dokter terkenal di kota ini juga hanya memiliki nama besar tanpa bukti. Bahkan seorang anak kecil pun bisa dianggap sebagai dokter hebat. Ye Xingchang juga memutar janggutnya dan berkata, Dr. Song memang sudah tua. Lagi pula, dia bukan pihak yang terlibat. Terkadang salah lihat itu wajar. Ye Zhengming berkata dengan marah. Ayah, apakah kita akan menyelesaikan ini begitu saja? Hari ini saya benar-benar dipukul oleh bocah ini. Ye Xingchang tertawa dingin dan berkata, tentu saja tidak bisa begitu saja diselesaikan. Dia bernama Ling Feng, kan? Dia adalah seorang pegawai kecil di departemen penjualan grup kami. Jadi, membalasnya bukanlah hal yang sulit. Dua saudara Ye terkejut. Sebuah konspirasi sedang dipersiapkan. Tidak lama setelah meninggalkan Willow Leaf Manor di sisi lain, Ye Yuliu langsung melepaskan tanganku dan berkata dingin. Apakah sudah cukup merabanya? 1 jam yang disepakati sudah melewati 10 menit. Saya berkata dengan canggung. Maaf, Ye Zong, saya tidak ingat. Sebenarnya, tubuh Ye Yuliu terasa terlalu nyaman untuk diraba. Saya tidak bisa menahan diri. Ye Yuliu memeluk dadanya yang terangkat dan berkata dengan jelas. Hari ini aku memanggilmu dan kamu juga melihatnya. Hanya untuk membantu menyembunyikan sebuah keluarga. Hanya tunangan yang diatur untukku. Jangan terlalu berharap, jangan kira aku menyukaimu.
Kamu hanya seorang karyawan dengan gaji 3.500. Hanya seorang pegawai magang dengan pendidikan SMA. Sedangkan aku adalah wakil presiden grup dengan gelar doktor dari luar negeri. Orang-orang yang mengejarku bisa datang dari Samudera Pasifik, dari pantai timur sampai ke kota Shanghai. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Bintang-bintang di langit tidak akan pernah menundukkan kepala untuk melihat ikan dan udang di sungai. Mendengar itu, aku menjawab dengan tenang. Jadi sekarang aku bisa pergi? Ye Yuliu terkejut sejenak. Mengatakan hal ini hanya untuk memadamkan fantasi pihak lain menghancurkan pria ini. Tapi aku terlihat seolah-olah tidak peduli sama sekali. Ternyata pria yang hidup di lapisan bawah selama ini. Pandangan dan wawasan mereka sudah terbatas. Hanya menjalani hidup dan puas dengan keadaan. Ye Yuliu melihat ini merasa kecewa dan marah. Pertama kalinya malah diberikan kepada pria seperti ini. Namun saat hendak berbalik dan pergi, dia tanpa sengaja melihat ada anggota keluarga Ye yang sedang mengawasi tidak jauh dari situ. Dia dengan cepat menarik sudut bajuku. Tunggu, apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Aku sedikit bingung dan berkata, apakah ada urusan lain? Ye Zong, bukankah tugas sebagai tameng sudah selesai? Saya membantu Ye Yuliu kali ini. Ini juga bisa dianggap sebagai pelunasan di kantor. Tentang apa yang dilakukan terhadap Ye Yuliu. Ye Yuliu mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin. Ikuti aku saja. Saya benar-benar bingung. Mau pergi kemana lagi? Namun wanita Ye Yuliu ini sama sekali tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Menarikku dan masuk ke dalam mobil. Mengemudi ke pusat kota dan berhenti di sebuah gedung perkantoran. Aku tiba-tiba tersadar dan berkata, kantor pendaftaran pernikahan. Tunggu sebentar. Dan Ye Yuliu hanya melemparkan satu kalimat. Kamu tidak berhak bertanya. Lalu dia menarik saya masuk. Halo? Kami berdua ingin mengurus akta nikah. Yang membuat petugas jendela hampir berpikir. Saya dibawa paksa. Namun jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Wanita yang secantik, berkarisma, dan kaya seperti ini, bisa tertarik pada pria yang dari atas sampai bawah, yang semuanya menunjukkan kemiskinan. Pasti makam leluhurnya mengeluarkan asap hijau. Dalam 10 menit, pendaftaran pernikahan selesai. Saya masih dalam keadaan bingung. Jadi, kita sudah menikah? Atau dengan orang di depan ini? Tepatnya, baru saja mengenalnya hari ini. Atasan saya, Ye Yuliu. Ye Yuliu kemudian menatap saya dengan alis terangkat. Apa kamu tidak ingin bertanya mengapa saya melakukan ini? Saya benar-benar merasa malu. Ye Zong, saya sudah bertanya terus-menerus. Kamu tidak pernah menjawab saya, kan? Ye Yuliu langsung terdiam. Sepertinya memang begitu masalahnya. Dia pun beralih bicara. Aku memintamu berpura-pura menjadi tunanganku untuk menghindari pernikahan dengan putra pemimpin Hu Men, Li Hu. Tapi keluarga Ye tidak bisa dipermainkan. Mereka pasti akan berusaha keras untuk membongkar rencanaku. Mereka akan mencari cara untuk mengikutiku. Jadi, kamu harus terus bekerja sama denganku untuk melanjutkan drama ini. Mainkan peran ini dengan baik. Setelah berkata demikian, Ye Yuliu tidak bertanya apakah aku setuju atau tidak. Dia mengemudikan mobil membawaku ke sebuah villa di pinggiran kota. Ye Yuliu berkata dengan serius. Ini adalah rumahku. Kedepannya, kamu harus datang ke sini setidaknya 3 kali seminggu. Dengan begitu, keluarga Ye akan percaya pada hubungan kita. Tapi aku tinggal di lantai 2. Tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk. Bahkan untuk melihat pun tidak boleh. Jika tidak, HM. Mendengar Ye Yuliu berkata demikian, aku pun bertanya. Lalu, di mana saya tinggal? YZNG? Ye Yuliu menjawab dengan acuh tak acuh. Lantai 1 sebesar ini, tidak bisa mencari sofa untuk tidur? Ketika saya mendengar kalimat ini. Jika saya menggunakan temperamen saya yang dulu. Wanita ini pasti sudah kudorong jatuh dan kuhajar habis-habisan. Sudut bibir Ye Yuliu membentuk lengkungan sinis. Atau mungkin ada ruang penyimpanan di lantai 1. Setelah dibersihkan mungkin bisa dihuni. Jangan lupa bahwa kamu adalah karyawan saya. Harus mematuhi pengaturan atasan. Saya menghela napas dengan putus asa. Jabatan yang lebih tinggi bisa menindas yang lebih rendah, ya? Siapa yang membuat saya sial hari ini di kantor dengan Ye Yuliu? Sore hari saya akhirnya berhasil merapikan ruang penyimpanan. Menatanya menjadi kamar tidur saya sendiri. Saat itu, sebuah bayangan hitam yang cepat melintas di bawah kelopak mata saya. Saya langsung tegang, pupil saya bergetar waspada. Siapa? Apakah ada yang ingin membunuh Ye Yuliu? Setelah memikirkan itu, saya dengan cepat melangkah maju. Dan satu tamparan keras menghantam bayangan itu. Lawan hanya mundur 7 atau 8 langkah. Ini membuatku terkejut seketika. Pukulan ini meskipun hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Namun, di seluruh negeri naga, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan ini. Dia adalah seorang ahli. Siapa yang telah Ye Yuliu buat marah? Begitu kejam. Orang itu sama sekali tidak terlibat denganku. Dia langsung berlari ke lantai 2 sendirian. Aku langsung merinding. Sial, aku tidak bisa membiarkannya masuk ke lantai 2. Jika tidak,
Ye Yuliu pasti akan mati. Tapi aku mulai ragu lagi. Bukankah Ye Zong tidak mengizinkanku naik ke lantai 2? Tapi tidak peduli, menyelamatkan orang lebih penting. Biarlah aku dimarahi oleh wanita ini. Aku menguatkan hati dan melesat seperti kilat. Aku menemukan bayangan hitam itu sudah masuk ke kamar Ye Yuliu. Jadi aku langsung menerobos pintu dan berteriak, "Ye Zong, hati-hati, ada seseorang yang masuk ke kamarmu." Dan setelah mengucapkan kalimat ini, aku terkejut oleh pemandangan di depanku. Hanya terlihat Ye Yuliu baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah kuyup dan seluruh tubuhnya hanya dibalut dengan sebuah handuk. Tubuhnya yang penuh dan menggoda benar-benar akan membuat pandanganku meledak. Dan saya yang tiba-tiba masuk tepat pada saat tangan saya menyentuh handuk itu. Dengan suara dentingan, handuk itu jatuh. Sosok Ye Yuliu yang sangat cantik sepenuhnya terungkap. Dalam sekejap, udara di seluruh ruangan seolah membeku. Di mata cantik Ye Yuliu seperti letusan gunung berapi. Melihat itu, saya segera menjelaskan. "Ye Zong, saya tidak sengaja ingin melihatmu. Tapi belum selesai berbicara, saya sudah dipotong. Keluar dari sini. Jika tidak, saya akan memecatmu sekarang juga." Ye Yuliu menutupi cahaya yang tiba-tiba muncul dengan kedua tangannya. Tatapannya sedingin es, bisa membunuh. Saya hanya bisa keluar dari ruangan. Kemudian di tepi pintu, saya berteriak dengan panik. "Ye, saya tidak sengaja ingin melihat Anda. Mungkin ada penjahat yang berniat jahat masuk ke dalam kamarmu." Pintu ini baru saja dibuka lagi. Ye Yuliu keluar mengenakan piyama sutra, wajahnya seperti gunung es. "Aku memberimu 5 menit untuk menemukan orang ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu." Kamar Ye Yuliu sangat besar, hampir mencapai 100 meter persegi. Aku memberanikan diri melangkah cepat masuk dan menemukan petunjuk di balkon. Aku langsung berlari ke balkon dan hampir terkena sinar dari pakaian yang dijemur. Ada renda putih bermotif kartun dan rok mini JK. Tak disangka, Ye Yuliu memiliki sisi yang tidak diketahui orang lain. Saat aku merasakan darahku berdesir, bayangan hitam itu muncul lagi. Segera aku mengejarnya secara refleks. Dalam waktu kurang dari 1 menit, aku berhasil mengejarnya. Namun saat aku melihat dengan seksama, wajahku tiba-tiba berubah, aku merasa marah dan lucu. "Ternyata kamu, Xiao Long." Terlihat bayangan hitam itu berbalik dan berlutut dengan satu lutut. "Hamba, King Long, menghadap Raja Kegelapan." Mendengar itu, aku menghela napas dan berkata, "Sekarang kamu adalah dewa perang King Long termuda di Kerajaan Naga. Tidak perlu berlutut kepada saya, seorang tentara yang sudah pensiun." King Long dengan hormat berkata, "Anda bersama saya dan 5 juta tentara di perbatasan utara. Selalu menjadi Raja Neraka Kerajaan Naga. Hanya saja saya tidak menyangka. Sosok menakutkan yang membuat Barat ketakutan dan para elit merasa cemas. Ternyata bersembunyi di kota kecil peringkat 3 ini sebagai seorang pegawai kecil." Saya tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu ingin mengatakan Raja Neraka yang dulu bisa membuat darah mengalir deras saat marah? Sekarang bagaimana bisa berubah menjadi seorang pegawai biasa? Jadi, kamu mencoba untuk menguji saya." Begitu mendengar itu, King Long langsung berkeringat dingin. "Saya telah melampaui batas, mohon Raja Neraka untuk tidak marah. Saya akan memotong satu lengan saya sebagai permohonan maaf." Saya menatapnya dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu, saya sudah bukan Raja Neraka lagi. Kunjunganmu kali ini tidak hanya untuk mengingat masa lalu, kan? Dulu saya adalah iblis pembunuh di mata banyak orang. Berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah. Namun setelah mencapai puncak kekuasaan, saya merasakan kesepian yang tak ada habisnya. Tubuh ini juga mulai tumbuh sifat jahat. Jadi saya memilih untuk pensiun tanpa meminta apapun. Dengan kondisi yang sepi, kembali ke kampung halaman. Dalam hidup ini, saya sudah bosan dengan pembunuhan. Hanya ingin selalu berada di samping keluarga menikmati kehangatan kasih sayang. Sekarang karena sengaja menekan sifat jahat di dalam tubuh, kepribadian saya telah banyak berubah." King Long berkata dengan bersemangat, "Ya, Raja Kegelapan. Sebenarnya saya datang kali ini karena permintaan dari para tokoh besar di ibu kota. Awalnya mereka khawatir dengan Raja Kegelapan yang memegang pasukan berat. Namun mereka menemukan bahwa setelah Anda pergi, kekuatan gelap yang bersembunyi di luar negeri semua memanfaatkan kesempatan. Yang paling kuat dari semuanya adalah organisasi V. Sudah diam-diam menyusup ke dalam negeri Long. Kapan saja bisa mengancam keamanan negara. Sudah menghancurkan beberapa dewa perang." King Long berkata dengan sedikit menghina di sini. Para orang tak berguna di ibu kota itu ketakutan sampai kehilangan jiwa. Organisasi V sangat kejam dan jahat. Selain Anda, Raja Kegelapan, seluruh naga. Negara ini sepertinya tidak ada yang bisa ditaklukkan. Mendengar itu, saya berkata dengan serius. Beritahu mereka bahwa saya akan turun tangan. Tapi bukan untuk mereka, melainkan untuk rakyat Dragon Kingdom. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang hal ini. Kamu pergi dulu saja. Jangan biarkan orang lain melihat. Mendengar bahwa saya akan kembali, King Long sangat bersemangat. Dia harus mengepalkan tinjunya dan pergi dengan diam.
Sebelum pergi, dia juga mengembalikan kartu Raja Kegelapan kepada saya. Setelah saya kembali ke villa, saya menemukan Ye Yuliu. Dia berdiri di pintu kamar tidur dan berkata dengan dingin, "Di mana para penjahat yang Anda sebutkan?" Saya tersenyum paksa dan berkata, "Tidak melihat orang. Mungkin saya mengalami halusinasi. Pembicaraan saya dengan King Long sebenarnya adalah rahasia militer yang tidak bisa diungkapkan. Jadi saya harus mencari alasan sembarangan." Siapa sangka, setelah mendengar itu, Ye Yuliu tertawa dingin. "Ilusi? Sebuah ilusi bisa membuatmu tanpa ragu-ragu masuk ke kamarku. Ling Feng, jika mau berbohong, buatlah alasan yang masuk akal, ya? Kamu benar-benar membuatku merasa mual. Jika bukan karena kamu membantuku siang tadi, aku pasti akan mengusirmu sekarang. Aku memperingatkanmu, jika ada kesempatan lagi, aku pasti tidak akan memaafkanmu." Ye Yuliu berbalik dan pergi, mengunci pintu. Sambil itu, dia membuang handuk yang sebelumnya aku sentuh ke tempat sampah. Dia menarik napas dalam-dalam. Ternyata aku salah menilai pria ini. Awalnya aku merasa sifatku seharusnya tidak buruk. Sekarang tampaknya semua pria di dunia ini sama saja kotor. Saya juga tidak peduli dengan salah paham dari pihak lain. Setibanya di kamar, aku langsung tidur nyenyak. Keesokan harinya, aku bangun dan menemukan Ye Yuliu. Sudah pergi lebih awal untuk bekerja. Dia benar-benar seorang pekerja keras. Sebelum pergi ke kantor, aku mampir ke rumah. Ingin memberitahu ibuku alasan aku tidak pulang semalam. Namun, baru saja sampai di depan pintu rumah. Ternyata, calon pasangan yang saya temui kemarin, Chen Meiling dan ibunya Zhang Lanhua, sedang duduk di rumah sambil mengobrol dan tertawa. Melihat saya kembali, kedua orang itu langsung bersinar matanya. Wanita yang ditemui Ling Feng terakhir kali. Kami sudah menanyakan, dia adalah Li, wakil presiden grup Hao, Ye Yuliu. Apa dia menyukaimu? Dia memberi kamu berapa banyak? Hi Xiu Fang di belakang tampak sangat canggung. Jelas sekali bahwa ibu dan anak ini memaksa masuk. Wajah saya langsung berubah serius. Manusia butuh muka, pohon butuh kulit. Dasar murahan, ini pertama kalinya aku melihat orang semurahan ini. Jika saya sendiri mengatakan bahwa saya menjilat Ye Yuliu, kedua ibu dan anak ini pasti akan berjuang demi Ye Yuliu, gunung emas ini, akan berusaha keras untuk menjilat dirinya sendiri. Saya langsung berkata setengah benar setengah bohong. "Maaf mengecewakan kalian, Ye Yuliu adalah atasan saya. Dia datang mencari saya kemarin hanya karena urusan kerja. Setelah menyelesaikan pekerjaan, dia langsung pergi." Chen Meiling dan Zhang Lanhua langsung berubah wajah mendengar itu. "Ternyata dia adalah atasanmu. Aku sudah tahu bahwa Ye Yuliu adalah orang yang istimewa. Bagaimana dia bisa tertarik pada pecundang miskin sepertimu? Membuat kami senang sia-sia." Sial. Mereka pergi sambil mengumpat. Bahkan membawa pulang hadiah yang mereka bawa. Saat itu, ponselku menerima pesan dari King Long. 5 miliar dari Raja Kegelapan sudah masuk ke kartu Raja Kegelapan Anda. Bawahan saya mengambil inisiatif untuk membelikanmu sebuah kompleks perumahan. Dengan kartu Raja Kegelapan, Anda bisa menggunakan uang itu sesuka hati. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Anak ini, King Long, memang suka dengan trik seperti ini. Hi Xiu Fang berkata dengan cemas. "Nak, jangan hiraukan mereka. Kamu pergi kemana semalaman sampai membuatku khawatir?" Melihat itu, aku tersenyum dan berkata, "Ibu, tenang saja, aku tidak tidur di jalan. Aku ingat keluarga kita masih punya utang piutang lebih dari 100.000 yang belum lunas, kan? Apakah kamu ingin menggunakan uangku?" Hi Xiu Fang langsung berkata dengan tegang. "Nak, gaji kamu sebagai pegawai kecil ini hanya beberapa ribu, dari mana uang untuk membayar utang? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang buruk." Saya segera menjelaskan. "Ibu, bagaimana mungkin? Kamu terlalu berpikir." Hi Xiu Fang berkata dengan penuh perhatian. Itu bagus. Ayahmu dulu hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk pergi menambang ilegal. Akibatnya, terjadi longsor dan nyawanya hilang. Kamu harus benar-benar mematuhi hukum. Masalah uang, kita akan berusaha mencari cara bersama. Jangan memberi diri kamu terlalu banyak tekanan." Saya mengangguk seperti menggerus bawang. Saya takut ibu terlalu serius dan ingin menyelidiki asal uang saya. Terpaksa saya menyerah pada niat menggunakan uang di kartu Pluto. Setelah menenangkan ibu, saya buru-buru naik kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Saya bekerja di departemen penjualan Li Hao Group, sebuah departemen kecil di bawahnya. Skala tidak besar tetapi tekanan kinerja cukup tinggi. Begitu saya sampai di departemen, saya melihat beberapa rekan kerja sedang dimarahi oleh atasan sukuan di depan umum. Apakah semuanya ini sampah? 2 bulan berturut-turut kinerja penjualan tidak memenuhi standar. Apakah otak kalian semua terisi kotoran? 2 teman baik saya, Xiao Mei dan Da Zhuang juga dimarahi habis-habisan. Terutama Xiao Mei yang bahkan dipukul sukuan. Wajahnya bengkak. Saya tidak bisa melihatnya, jadi saya berjalan ke depan atasan, sukuan. "Atasan Su, saya ingat dalam peraturan perusahaan ada yang mengatakan,
Tidak boleh menghina atau memukul karyawan. Sukuan menatap saya dengan marah. Ling Feng, apakah kamu berani membantah saya? Seorang karyawan yang bahkan belum melewati masa percobaan? Karyawan baru yang belum lulus berani membantah saya? Jangan lupa, kinerja kamu sendiri juga tidak bagus-bagus amat. Kamu tidak ingin bekerja lagi, kan? Xiao Mei dan Da Zhuang segera menarik saya dan memohon. Feng Ge, tenangkan dirimu, kami baik-baik saja. Mereka adalah karyawan tetap yang dimarahi Sukuan. Paling-paling hanya merasa tidak enak selama beberapa hari. Tapi saya masih dalam masa percobaan. Jika saya membuat atasan Su tidak senang, saya bisa dipecat dalam sekejap. Namun saya dengan tegas berkata, tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk memukul atau menghina karyawan. Supervisor Su, meskipun kamu atasan kami, kamu juga tidak terkecuali. Tolong minta maaf. Biasanya, orang itu bersikap angkuh di departemen. Saya bisa berpura-pura tidak melihat jika mereka mengerjai pendatang baru. Tapi saya tidak bisa mentolerir jika itu ditujukan kepada teman saya sendiri. Sukuan melihat situasi itu dan tertawa sinis. Untuk meminta saya minta maaf, siapa kamu? Saya berkata dengan tenang. Anggaran dasar perusahaan menetapkan bahwa semua orang setara, terlepas dari posisi. Kita harus saling menghormati. Supervisor Su, apakah kamu merasa lebih besar dari anggaran dasar perusahaan? Sukuan langsung marah besar. Menggunakan selembar kertas sampah untuk menekan saya. Baiklah, bukankah kamu ingin membela mereka? Boleh saja, jika dalam 3 hari kamu membantu mereka berdua. Jika target penjualan tercapai, saya akan membiarkan mereka pergi. Tapi jika tidak berhasil, kamu harus angkat kaki. Da Zhuang berkata dengan wajah pucat. Kakak Feng tidak bisa setuju. Tugas kami adalah menjual produk kesehatan baru grup, teh relaksasi. Produk ini memiliki kekuatan promosi di pasar. Itu bahkan tidak cukup, sama sekali tidak ada penjualan. Dan Sukuan juga menetapkan untuk mereka. Target 1 juta per bulan. Dia dan Xiao Mei mengerahkan segala kemampuan mereka. Sampai-sampai perut mereka berdarah. Bulan ini mereka hanya mencapai penjualan 10.000. Dalam 3 hari menyelesaikan target mereka berdua yaitu 2 juta. Ini adalah tugas yang benar-benar tidak mungkin diselesaikan. Namun saya tidak terpengaruh dan berkata, lalu bagaimana jika saya menyelesaikannya dalam 1 hari? Sukuan terkejut dan tertawa terbahak-bahak. 2 juta dalam 1 hari. Hahaha, kau pikir ini permainan besar? Jika kau benar-benar bisa melakukannya, saya tidak hanya mengusirmu, tetapi juga akan membungkuk dan meminta maaf. Mendengar itu, saya berkata, lalu bagaimana jika saya melakukannya dalam 5 menit? Bisakah kau berlutut dan membungkuk 3 kali sambil meminta maaf? Setelah kata-kata itu keluar, seluruh rekan di departemen terkejut. Apakah ini masih magang yang biasanya tidak ingin berkonflik? Dahi Sukuan berdenyut. Apakah kau datang untuk mencari masalah? Da Zhuang dan Xiao Mei di sampingnya berkata tanpa arah. Angin, emosi itu adalah iblis. 2 juta dalam 5 menit. Ini benar-benar cerita yang tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak berani memikirkan ini dalam mimpi. Saat itu, saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya menepati janji. Manajer Su, apakah Anda takut? Sikap mereka yang suka menindas membuat saya marah. Sukuan tertawa sinis, dengan kilatan licik di matanya. Hehe, jika kamu begitu terburu-buru, saya akan memenuhi permintaanmu. Ayo, jika kamu bisa melakukannya, saya akan langsung berlutut. Sebenarnya, semua ini adalah jebakan yang dia siapkan. Pagi ini, Direktur Ye Zhengming tiba-tiba menemui saya dan memberinya 1 juta. Memintanya untuk mencari alasan untuk mengusir saya. Jadi, dia menggunakan kejadian hari ini sebagai alasan untuk mencari masalah. Siapa sangka, Ling Feng malah sukarela masuk ke dalam perangkap. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saat itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghitung waktu. 5 menit untuk Ling Feng akan segera berakhir. Berdasarkan pemahamannya tentang saya, kinerja saya dalam beberapa bulan ini juga hanya berhasil mencapai garis kelulusan. Sumber daya klien bahkan tidak sebaik mereka yang kecil. Jadi dia berpikir dalam situasi ini saya yang ini. Praktikan pemula pasti akan mati. Tapi saya dengan tenang mengeluarkan ponsel dan membuka buku telepon. Saya ingat saya punya kenalan yang berada di kota Shanghai, mungkin dia bisa membantu. Apakah ini Zhao Muzi? Saya adalah Ling Feng. Sekarang ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Mendengar nama Zhao Muzi ini. Mendengar itu, semua orang tertegun. Bukankah ini nama wali kota Shanghai? Saya tidak memperhatikan kebisingan di sekitar dan melanjutkan berbicara. Produk kesehatan yang diproduksi oleh Li Hao Group. Teh pemelihara jiwa memenuhi standar pemeriksaan kualitas nasional. Menggabungkan kedokteran Tiongkok modern. Minum dalam jangka panjang dapat secara efektif menghindari banyak penyakit mental. Saya batasi kamu untuk menyelesaikan 2 juta penjualan dalam 5 menit. Pada waktu yang sama, Gedung Putih Administratif Kota Shanghai. Wali Kota Shanghai, Zhao Muzi, dengan bersemangat memegang ponsel dan berkata dengan gemetar. Ternyata Tuan Raja Kegelapan adalah Tuan Raja Kegelapan.
Dia tidak melupakan saya. Dulu, Zhao Muzi hanyalah seorang koki pribadi di kamp militer. Juru masak pribadi yang memasak untuk saya di sini. Suatu hari, saya melihat dia memasak dengan baik. Satu pujian yang saya ucapkan langsung membuatnya dipromosikan. Beberapa tahun kemudian, dia langsung dipindahkan ke kota Shanghai untuk menjabat sebagai wali kota. Kecepatan promosinya bisa dibilang seperti roket. Mungkin saya sudah lama melupakan kebaikan ini. Tapi Zhao Muzi mengingatnya dengan baik. Jadi sebelum pergi, dia memberikan saya kontaknya. Tak disangka, Tuan Raja Kegelapan masih menyimpannya hingga sekarang. Maka dia langsung memanggil Sekretaris Jenderal. Xiao Liu, bukankah pemerintah kota kita baru-baru ini akan membeli sekumpulan teh? Sekretaris Jenderal Xiao Liu berkata, ya, Wali Kota Zhao, kami sudah merencanakan beberapa produk. Semuanya adalah teh terkenal yang berharga dari berbagai daerah, berkualitas tinggi. Zhao Muzi berkata dengan tegas, hentikan semuanya. Semua dibeli menjadi teh pemulihan dari grup Lihao. Segera, sekarang juga pesan. Xiao Liu mendengar itu, hatinya bergetar hebat. Harus tahu bahwa wali kota Zhao tidak pernah ikut campur dalam proyek pengadaan seperti ini. Sebelumnya, beberapa raksasa bisnis juga mengincar proyek ini, menggunakan berbagai koneksi dan memberi hadiah. Namun, tidak ada yang berhasil membuat wali kota Zhao setuju. Tapi sekarang, hanya dengan satu telepon bisa membuat sikap Zhao Muzi berubah 180 derajat. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan sebesar ini? Setelah saya selesai memberi instruksi di perusahaan, saya meletakkan ponsel. Xiao Mei berkata dengan ragu-ragu. Feng Ge, apakah Zhao yang ada di teleponmu ini adalah wali kota Zhao dari kota Shanghai? Saya menjawab dengan tenang. Dia adalah mantan anak buah saya. Kemudian saya mendengar bahwa dia pindah tugas ke kota Shanghai. Dengan prestasi tempurnya, menjadi wali kota seharusnya tidak ada masalah. Sukuan tertawa terbahak-bahak. Wah, dia benar-benar membual sampai ke langit. Satu telepon membuat wali kota Zhao membelikanmu teh penyegar seharga 2 juta. Kamu mengira kamu siapa sih? Dewa perang King Long termuda di Dragon Kingdom adalah seorang tokoh militer dan politik di suatu tempat. Mendengar itu, saya menjawab dengan jujur. Tidak ada satupun. Tapi mereka dulunya adalah adik-adik saya. Namun jawaban saya ini justru memicu lebih banyak ejekan dari orang lain. Saya pikir Ling Feng biasanya pendiam. Saya mengira dia adalah seorang pendatang baru yang realistis. Tidak menyangka, dia berbicara dengan cara yang sangat tidak realistis. Anak muda sekarang memang suka bermimpi di siang bolong. TSK, yang paling kami benci di tempat kerja adalah orang-orang yang suka omong kosong seperti ini. Xiao Mei dan Da Zuang juga terlihat canggung. Mereka merasa aku sedang berhayal tingkat tinggi. Feng Ge, apakah kamu sedang terpengaruh oleh sesuatu? Mungkin sebaiknya kamu minta maaf kepada Supervisor Su. Lagi pula, kamu sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Tidak perlu sampai berlebihan hanya karena sebuah lelucon. Sukuan langsung memotong. Untuk apa minta maaf? Seorang pemimpin tidak pernah menarik ucapannya. Ini adalah taruhan yang dia sendiri ingin lakukan dengan saya. Jika tidak bisa menyelesaikannya, pergi saja. Orang yang tidak mampu tetapi tetap berpura-pura hebat akan membayar harganya. Namun saat itu, orang yang bertanggung jawab menjawab telepon. Seorang rekan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, Pengawas Su, Sekretariat Pemerintah Kota baru saja menelepon kami. Mereka mengatakan ingin memesan 20.000 teh penyegar. Total jumlahnya mencapai 20 juta. Dengan suara keras, berita ini seperti petir. Seketika membuat semua orang yang hadir ternganga. Pesanan pemerintah kota adalah 20 juta. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Ling Feng? Dia benar-benar menelepon wali kota Zhao. Senyum Sukuan seketika membeku. Hanya merasa seperti ditampar keras, sakitnya terasa membara. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Xiao Mei dan Da Zuang sangat senang. Kakak Feng hebat sekali. Saya mengangkat bahu. Zhao Muzi ini benar-benar orang yang cerdas. Memintanya untuk memesan 2 juta. Langsung meningkatkan jumlahnya 10 kali lipat untuk menyenangkan dirinya sendiri. Saya berjalan ke depan Sukuan yang wajahnya pucat dan berkata, saya sudah mengatakan kepada Anda, Pengawas Su, dan saya telah melakukannya. Apakah Anda juga seharusnya menepati janji? Sukuan mengerutkan bibirnya sejenak, tetapi segera tersenyum sinis. Tidak benar, Anda mengatakan di telepon bahwa itu 2 juta. Tetapi pemerintah kota memesan 20 juta, jadi tidak cocok. Da Zuang berkata dengan marah. Apa maksud Anda, Pengawas Su? Apakah Anda ingin menarik kembali? Sukuan mendengus dingin. Saya curiga itu hanya kebetulan. Ling Feng, si pemula yang tidak berbakat di tempat kerja. Pasti dia mendengar kabar dari suatu tempat. Mengatakan bahwa pemerintah kota berencana memesan teh relaksasi dari grup kami. Jadi dia sengaja memilih waktu untuk bertaruh dengan saya. Justru karena itu hanya kabar. Jadi dia berpikir saya akan salah menyebutkan jumlahnya. Ini hanyalah keberuntungan semata. Dan dia ingin mengklaim jasanya untuk dirinya sendiri. Setelah kata-kata ini diucapkan,
banyak orang mulai percaya pada pernyataan Su Quan. Bagaimanapun juga, dia adalah sosok besar di kota. Bahkan orang-orang di dewan direksi pun belum tentu bisa bertemu. Apalagi saya, seorang pendatang baru tanpa latar belakang. Saya mengangkat alis dengan tajam. Jika Su tidak ingin berlutut, katakan saja tidak perlu bertele-tele. Faktanya adalah kamu kalah, berlutut dan sujudlah. Su Quan tertawa sinis. Jangan berpura-pura, Ling Feng. Kecuali jika kamu sekarang memanggil wali kota Zhao di hadapku. Aku percaya pada kata-katamu. Ngomong-ngomong, aku dengar ibumu waktu muda adalah seorang pelayan di klub malam. Mungkin itu adalah mantan kekasihnya. Pasti ada yang memberitahumu tentang bekerja di pemerintah kota. CK-CK, orang yang punya banyak, ayah angkat, gratisan. Berita ini sangat cepat tersebar. Mendengar itu, mataku merah darah, aku mengangkat kaki dan menendang Su Quan. Seketika, aku menendangnya hingga terbang sejauh lebih dari 10 meter. Kepala Su menghantam dinding dan segera berdarah. Seluruh dinding itu berlubang besar. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jangan sekali-kali kau menghina ibuku. Keluarga adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Semua orang terkejut. Ling Feng ternyata memukul supervisor Su. Saat itu, manajer departemen Gao Yingxiang mendengar keributan di sini. Dia masuk dengan perut buncitnya. Apa yang telah terjadi? Melihat keadaan Su Quan yang menyedihkan, dia langsung mengernyitkan dahi. Siapa yang memukul? Xiao Mei dan Da Zhuang masih ingin membela keadilan untukku. Manajer Gao, kenyataannya tidak seperti yang kau lihat. Sebenarnya, itu adalah supervisor Su. Namun, Gao Yingxiang langsung memarahinya. Tidak peduli apapun alasannya. Sebagai bawahan, memukul atasan di depan umum. Itu melanggar larangan perusahaan. Harus dipecat. Ling Feng, aku secara resmi memberitahumu sebagai manajer departemen penjualan. Kau dipecat. Sekarang, segera keluar dari perusahaan. Seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu Su Quan adalah orang kita. Memukul Su Quan sama dengan memukul wajah sendiri. Dia bersikeras ingin menghancurkan saya, si magang ini. Xiao Mei dan Da Zhuang menjadi panik. Manajer Gao, Feng Ge, dia. Saya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Bukankah ini hanya sebuah pekerjaan? Jika tidak ada tempat untukku di sini, pasti ada tempat lain untukku. Kalian semua harus mencari nafkah. Jangan sampai kalian kehilangan pekerjaan hanya karena saya." Kedua orang itu hampir menangis. Feng Ge, maaf, semua ini karena kami. Itu yang membuatmu kehilangan pekerjaan. Gao Yingxiang mengamati dengan dingin di samping. Sesuai dengan peraturan perusahaan, karyawan yang mengundurkan diri dapat menerima kompensasi 1 bulan gaji. Tapi karena kamu memukul manajer Su, jadi kompensasi itu juga hilang. Orang yang cerdas pasti bisa melihatnya. Itu adalah manajer Gao yang mencari alasan untuk menelan uang saya. Tapi semua orang hanya bisa marah tanpa bisa mengatakannya. Saya berkata dengan tenang sambil bersiap untuk melepas tanda pengenal. Terserah kamu mau bagaimana. Lagi pula, siapa yang mau masuk kelas ini, silakan saja. Saat saya akan melepas tanda pengenal, tiba-tiba, suara dingin langsung terdengar. Siapa yang membuat kalian memecat Ling Feng? Aku mengangkat kepala dan melihat sosok cantik yang sedang melangkah dengan sepatu hak tinggi kristal masuk. Wajah oval, pinggang ramping, bokong montok, dan fitur wajah yang sangat halus. Terutama sepasang kaki panjang berbalut stoking putih itu sangat memanjakan mata. Cantik sempurna yang standar. Dan memiliki aura gadis kaya yang anggun dan segar. Gao Yingxiang sangat terkejut. Sekretaris Su. Orang itu adalah sekretaris Ye Yuliu, Su Yan. Su Yan dengan wajah serius berkata, "Manajer Gao, saya datang untuk menyampaikan instruksi terbaru dari Direktur Ye. Karyawan magang Ling Feng di Departemen Penjualan telah menyelesaikan masa magangnya dengan kinerja yang memuaskan. Ditingkatkan menjadi karyawan tetap dan segera berlaku." Gao Yingxiang terdiam mendengar itu. "Apa perintah Direktur Ye?" Su Yan mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan?" Gao Yingxiang langsung berkeringat dingin. Tidak, tidak, saya tahu, akan segera dilaksanakan. Ye Yuliu adalah wakil presiden grup. Dia juga secara pribadi mengelola beberapa departemen penting seperti departemen penjualan dan keuangan. Posisi di perusahaan bisa dibilang satu di bawah ribuan. Semua orang tertegun. Ling Feng hanyalah seorang karyawan magang meskipun ingin diangkat menjadi tetap. Paling-paling hanya departemen SDM yang datang untuk menyampaikan. Ternyata sekretaris Ye datang sendiri untuk mengumumkan. Tidak heran berani melawan Su Quan, pasti ada dukungan besar di belakangnya. Seketika, tatapan penuh iri dan dengki tertuju padaku. Aku hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Tahu ini adalah hasil dari kesepakatan dengan wanita itu. Setelah Su Yan mengumumkan perintah, dia kembali ke kantor wakil presiden. Ye Yuliu sedang mengenakan setelan OL dan bekerja dengan serius. Melihat situasi itu, Su Yan diam-diam mendekati dari belakang.
Dengan lembut menggenggam pinggang Ye Yuliu. Tangan itu juga tidak tenang, seringkali meraba ke paha. Ye Yuliu seketika menjadi merah padam. Segera menepis tangan indah lawan. Yan, jangan begitu. Sentuh dirimu sendiri. Jangan sentuh aku di sana. Sahabat baikku ini bisa melakukan segalanya. Baiknya adalah memiliki kebiasaan buruk ini. Su Yan tersenyum cerdas dan berkata, Kakak Liu Liu, saya masih menjaga tubuhnya dengan baik. Ye Yuliu berkata dengan serius. Mari kita bicara tentang hal yang serius. Su Yan tertawa terbahak-bahak. Saya sudah memberitahu departemen penjualan untuk mengangkat Ling Feng. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kamu yang memiliki aversi terhadap pria akan secara aktif menyukai pria yang biasa-biasa saja seperti ini. Apakah ada yang kamu sukai dari dirinya?